Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma rzuqna fahma nabiyyin wa hifdzal mursalin hamma malaikatil muqarrabin. Allahumma aghfirna bil halim wa zayyina bil halim wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma rzuqna ilman ladunni wal mashraba safin haniyyan wa hab ya ghani. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Madada kulli harfin kutiba aw yuktab abal al-abirin dahra al-dahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنه هو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. صدق الله العلي العظيم. حبايبنا الكرماء masyaikhuna al-udhama wal hadirin wal hadirun rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya yang melimpah ruah di setiap saat, waktu, detik, nafas kita. Atas nikmat kembali Allah kumpulkan kita saat ini di salah satu taman daripada taman surganya, di tempat yang Allah Subhanahu wa taala saat ini sebut kita di halayak para malaikatnya, dan Allah banggakan kita di hadapan mereka. Di tempat yang Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menamakan dari dulu taman daripada taman surganya. Mudah-mudahan sebab berkahnya Allah sempurnakan segala nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita, dan digolongkan kita semua sebagai hamba-hamba yang pandai mensyukuri semua nikmat dan anugerahnya. Allahumma amin. Dan senantiasa salawat salam Allah limpah ruahkan ke hadirat junjungan agung kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta keluarganya, para sahabatnya, pengikut dan para pencintanya, dengan niat harapan Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita semua dan golongkan kita semua sebagai pengikut dan pencinta Nabi Agung Muhammad. Allah jadikan kita semua hamba yang disintainya, dicintai oleh Nabi Agung Muhammad. Mudah-mudahan kalau Allah masukkan kita ke dalam surga bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Amin Allahumma amin. Masih Allah Subhanahu wa taala kitab Bani Israel. Bulan kemarin Allah jelaskan, wahai Bani Israel, ingatlah kalian semua akan nikmatku yang telah aku anugerahkan terhadap kalian. Para leluhur mereka yang merupakan bagian nikmat yang Allah berikan kepada mereka yang hidup di masa agung Nabi besar Muhammad. Dan penuhilah, laksanakanlah janji yang telah aku lakukan terhadap kalian untuk beriman kepada Nabiku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka aku Allah akan penuhi janjiku terhadap kalian, sebagaimana kalian telah berjanji dahulu untuk beriman kepada Nabi besar Muhammad. Maka aku pun akan memenuhi janjiku untuk memberikan kalian pahala dan memasukkan kalian ke dalam surga, dan hanya kepadakulah kalian selayaknya merasa khawatir dan takut. Setelah Allah nyatakan hal itu terhadap Bani Israel,
yang telah Allah Subhanahu wa taala muliakan mereka, yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan berbagai macam kelebihan terhadap mereka, anugerah yang besar untuk mereka, buat mereka, yang Allah jadikan kebanyakan dari para nabi rasul dari mereka. Maka Allah Subhanahu wa taala ajak bicara kepada mereka yang hidup di masa agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar mereka pun kembali mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala setelah mereka dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah mereka mendapatkan kemuliaan yang begitu besar dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah jadikan mereka yang terbaik di kalangan manusia yang hidup di masanya. Maka Allah Subhanahu wa taala datangkan Nabi Allah Daud, Nabi Allah Isa, dan Allah tegaskan, lu'inal ladzina kafaru min bani Israil ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam. Allah tegaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah mengutuk mereka yang kufur dari Bani Israel melalui lisan Nabi Allah Dawud dan lisan Nabi Allah Isa ala nabiyina wa alaihi wassalatu wassalam, karena sebab perbuatan maksiat yang mereka lakukan dan perbuatan yang melampaui batas yang mereka telah lakukan. Dan di masa Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah pun kembali mengingatkan mereka yang hidup di masa Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Subhanahu wa taala sengaja khitab mereka, ajak bicara mereka karena telah begitu banyak anugerah yang Allah telah berikan kepada mereka. Barangkali mereka yang hidup di masa Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisa mengembalikan kemuliaan yang telah Allah berikan kepada mereka, yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala karena perbuatan mereka sendiri. Maka Allah nyatakan, wa aminu, wahai sekalian Bani Israel, mereka yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kitab-kitab suci berupa Taurat, berupa Zabur, berupa Injil, dari bagian daripada kitab-kitab suci yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada seorang nabi dan rasul. Karena mereka begitu banyak nabi rasul, dari kalangan mereka pun banyak mendapatkan kitab-kitab suci yang telah Allah Subhanahu wa taala turunkan dari bagian nabi dan rasul yang Allah Subhanahu wa taala utus bagi mereka. Wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum, dan berimanlah kalian wahai Bani Israel, tertumpu terhadap mereka, karena mereka tahu, karena mereka mengerti, karena mereka memahami, dan karena mereka telah mendapatkan anugerah berupa kitab-kitab suci yang telah Allah berikan kepada mereka. Bima anzaltu, terhadap apa yang telah aku turunkan, minal Quran, dari Al-Quran. Berimanlah kepada wahai setiap Bani Israel dengan Al-Quran yang aku telah turunkan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, musaddiqan lima ma'akum, yang mana Al-Quran itu membenarkan atas apa yang ada pada kalian, minat Taurah, dari Taurat terutama, itu juga Zabur dan Injil. Karena selaras Al-Quran dengan kitab Taurat fit tauhid wan nubuwah, dalam pengesaan hanya kepada Allah dalam sesembahan, wan nubuwah, dan kenabian. Sebagaimana Nabi Allah Musa yang aku turunkan kepada kalian, utus untuk kalian, aku berikan kepada beliau Taurat. Maka berimanlah terhadap Al-Quran yang aku turunkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang membenarkan apa yang ada pada kalian dari apa yang aku terahkan, aku wahyukan kepada Nabi Allah Musa, dan ia sama, tidak beda
dalam mengajak kita untuk bertauhid hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi besar Muhammad sebagai nabi utusan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Nabi Allah Musa sebagai seorang nabi utusan Allah Subhanahu wa taala. Wala takunu awwala kafirin bih. Allah ingatkan untuk mereka beriman terhadap apa yang Allah turunkan kepada Nabi besar Muhammad, yaitu Al-Qur'an. Karena ayat kitab suci membenarkan apa yang ada pada kalian, Taurat dan lainnya tadi. Wala takunu awwala kafirin bih. Dan jangan kalian menjadi orang-orang yang pertama kali kafirin bih, yang mengingkarinya, yang kufur terhadapnya. Al-Quran berarti kufur terhadap Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Allah wahyukan kepadanya Al-Quran. Kenapa? Karena mereka tahu, mereka yakin, bukan mereka tidak yakin. Mereka menyadarinya, bukan mereka tidak menyadarinya. Mereka tahu Taurat pun datang membawa kabar gembira, berita gembira akan kedatangan Nabi besar Muhammad. Mereka tahu bahwasanya Taurat pun menjelaskan kepada mereka sifat-sifat Nabi Agung Muhammad dan menjelaskan di mana ia lahir dan seterusnya. Dan juga kalian adalah ahlul kitab, di anna khalfakum taba'un lakum, karena di belakang kalian ada para pengikut kalian. Jika kalian beriman, mereka pun akan beriman. Jika kalian kufur, mereka pun akan kufur, dan dosanya terhadap bagi kalian. Nah, kalian yang mengerti, yang paham akan kitab Taurat, wahai namanya pembesar-pembesar ahli kitab. Mereka tidak seperti Al-Quran. Tidak semua mereka piawai dalam membaca kitab Taurat. Mereka hanya dilantunkan. Mereka hanya diajarkan oleh para ulama-ulama mereka. Tidak ada di antara mereka yang hafal Al-Quran selain ulama mereka. Kalau kita alhamdulillah umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kitab yang 30 juz itu Masya Allah banyak yang hafal. Mungkin kalau dari segi akal, siapa yang mampu ngapal Al-Quran begitu besarnya, tebalnya Al-Quran. Apalagi kadang-kadang dalam ayat-ayatnya ada sedikit persamaan. Dan itulah bagian daripada keistimewaan kelebihan kita sebagai umat Nabi besar Muhammad yang tidak dimiliki oleh umat-umat sebelum kita. Wala tashtaru bi ayati thamanan qalila. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalian pembesar-pembesar ahlul kitab, kalian mengerti At-Taurat, kalian para ulama-ulamanya, kalian para pemimpin-pemimpinnya, wala tashtaru, jangan kalian ganti bi ayati, dengan ayat-ayatku yang ada fi kitabikum min na'ji Muhammad, yang ada dalam kitab kalian terutama Taurat, dari sifat-sifat yang aku sebutkan, dari sifat kekasihku Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam terhadap umat kalian, zamanan qalilan, harga yang sedikit, yang ringan, yang sepele. Iwadan yasiran minad dunya, ganti yang ringan, yang sedikit minad dunya, dari dunia. Yaitu la taktumuha, jangan kalian simpan itu sifat Nabi besar Muhammad, khafa fawati ma ta'khudunahu min safalatikum, karena khawatir takut hilangnya apa yang kalian biasanya ambil dari namanya pengikut kalian yang ada di belakang kalian. Ya, biasa mereka dikasih oleh pengikutnya. Mereka khawatir kalau beriman dengan Nabi besar Muhammad tidak lagi kembali kepada mereka, kembali mungkin kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam
sahbihi wasallam. Allah sudah ingatkan kepada mereka, wala tashtaru bi ayati thamanan qalilan, sedikit. Andaikan kalian dapatkan itu dari pengikut kalian, sedikit yang kalian dapatkan dari janji yang besar, yang agung, yang mulia yang Allah Subhanahu wa taala siapkan bagi mereka. Wa iyaya fattaqun, kata Allah, dan hanya kepadakulah harusnya kalian merasa takut. Jangan takut kepada dunia yang sedikit yang kalian inginkan. Harusnya kalian hanya takut kepada aku. Kenapa? Karena aku siapkan bagi kalian yang lebih dari yang kalian bayangkan. Dari surga dan segala kenikmatan yang ada di dalamnya. Tidak bisa disamakan dengan nikmat dunia sebesar, seagung, sebanyak apapun iya. Apalagi yang kalian dapatkan dari mereka hanya sebagian kecil daripada dunia. Allah katakan itu karena mereka tahu, karena mereka sadar, karena mereka paham, mengerti, bukan mereka tidak mengerti. Ya kalau mungkin Abu Jahal, Abu Lahab, karena mereka tidak ngerti memang, karena mereka tidak tahu. Mereka bukan mereka bukan ahlul kitab. Wala talbisul haqqa bil batil. Jangan kalian campur adukan antara yang hak yang telah aku turunkan terhadap kalian bil batil, dengan yang batil, lawan yang hak, alladzi taftarunahu, yang kalian propagandakan iya, yang kalian bikin-bikin sendiri iya. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak berjanji Allah turunkan Taurat dan Allah Subhanahu wa taala akan jaga Taurat, maka mereka pun berupaya untuk mencampur adukan antara yang hak dengan yang batil. Mereka ganti-ganti yang ada dalam kitab Taurat sesuai dengan keinginan mereka. Dan mereka tidak ajarkan bagi umat mereka, pengikut mereka, apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala utarakan dalam kitab Taurat dari na'at, sifat-sifat yang berkaitan dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena mereka takut pengikutnya beriman dengan Nabi besar Muhammad, maka kehilangan apa yang biasa mereka dapatkan dari pengikutnya umat. Tapi alhamdulillah kitab suci kita Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala telah tegaskan, nyatakan kepada kita, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Allah telah menegaskan bahwa si Allah turunkan ini Al-Quran, Adzikir, dan sesungguhnya Allah lah yang menjaganya. Sehingga dari dulu Allah Subhanahu wa taala telah tegaskan kepada mereka, Allah tantang mereka untuk mendatangkan seperti Al-Quran. Dan Allah Subhanahu wa taala nyatakan kepada mereka, untuk mereka cari bantuan terhadap semua yang mereka inginkan, bahkan dari bangsa jin pun untuk membuat bagian daripada Al-Quran. Dan Allah tegaskan mereka tidak akan mampu sampai kapanpun mendatangkan seperti Al-Quran, atau seperti satu surat, bahkan yang paling pendek dalam Al-Quran yang berisi 3 ayat. Walaupun mereka satu sama lain saling bahu-membahu untuk membuatnya, membikinnya, Allah telah menegaskan mereka tidak akan mampu melakukan itu. Wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Dan kalian menyembunyikan yang hak. Na'at Muhammad, sifat yang berkaitan dengan Nabi besar Muhammad.
Wa antum ta'lamun, dan kalian tahu bahwasanya ia adalah hak, benar. Allah tegaskan, wa antum ta'lamun, kalian betul-betul mengerti, paham, tahu ia adalah nabi yang hak, yang kuutus. Mereka tidak mampu menyangkalnya. Mereka tahu benar adanya, sesuai dengan yang disebutkan oleh Allah dalam kitab Taurat tentang sifat yang berkaitan dengan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Allah pun menyatakan kepada mereka bahwasanya kalian mengenalnya. Kata Allah, sebagaimana kalian mengenal anak kalian sendiri. Mereka kenal dengan Nabi besar Muhammad sebagaimana mereka kenal dengan anak mereka sendiri. Bahkan dinyatakan ulama, kenalnya mereka dengan Nabi Muhammad jauh lebih besar, lebih banyak daripada kenalnya mereka dengan anak mereka sendiri. Tapi begitulah Bang. Ya. Begitulah, tidak sedikit bahkan saat ini mereka-mereka yang tahu kebenaran Nabi besar Muhammad, tapi hidayat belum sampai ke hati mereka, ke jiwa mereka. Sehingga mereka pun tidak sempat masa hidup mereka untuk beriman dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah mereka menyadari, mengetahui Nabi besar Muhammad benar. Bahkan tidak sedikit mereka-mereka yang meyakini Nabi besar Muhammad kebenarannya, mereka pun memusuhinya. Seakan-akan Nabi Muhammad itu salah, tidak benar. Terutama mereka ahlul kitab, Bani Israel. Wa aqimus salah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Allah memerintahkan mereka, wa aqimus salah, dirikanlah salat, tegakkanlah salat, tunaikanlah salat wahai Bani Israel. Wa atuz zakah, dan tunaikanlah zakat sesuai perintah Allah Subhanahu wa taala. Warka'u ma'ar raki'in, dan rukulah kalian bersama orang-orang yang ruku, yaitu sallu ma'al musallin Muhammadun wa ashabu. Salatlah kalian bersama orang-orang yang salat Muhammad dan para sahabat-sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perintah Allah Subhanahu wa taala terhadap mereka. Sebagaimana Allah perintahkan kita salat, mereka pun diperintahkan oleh Allah untuk melaksanakan salat. Dia mengatakan wa athara ruku' ala ghairi, Allah Subhanahu wa taala utamakan ruku' terhadap selainnya dari rukun salat yang ada. Li'annahu lam yakun fi syari'atihim, karena ruku' itu tidak ada pada syariat mereka. Ruku' itu tidak ada di dalam syariat mereka. Ruku' itu di dalam salat hanya ada pada syariat kita. Salatlah salat yang memiliki rukuknya, yaitu salat yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap kita sebagai umat Nabi besar Muhammad. Seakan-akan Allah Subhanahu wa taala pun memerintahkan mereka untuk beriman dengan Nabi besar Muhammad atas perintah Allah Subhanahu wa taala, warka'u ma'ar raki'in. Dan salat yang Allah perintahkan kepada mereka beda dengan salat yang Allah perintahkan kepada kita. Jumlah mereka ada yang mengatakan itu mereka diwajibkan oleh Allah untuk salat sehari semalamnya 50 kali. Dan mereka wajib untuk mengeluarkan zakat harta mereka seperempatnya. Seperempat harta mereka diwajibkan oleh Allah untuk mereka keluarkan sebagai zakat. Kalau kita hanya 2,5%, mereka 25%-nya. Dan salat yang Allah wajibkan kepada kita hanya 5 kali sehari semalam.
Seakan-akan Allah mengatakan, umat Bani Israel sholatlah bersama Muhammad dan namanya para sahabat-sahabatnya. Sholat yang aku perintahkan kepada mereka hanya 5 kali sehari semalam, tidak seperti kalian. Ikutilah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena zakat yang aku wajibkan dalam syariatnya jauh lebih ringan daripada zakat yang aku wajibkan pada syariat kalian. Dan keringanan Allah Subhanahu wa taala dalam syariat berikan hanya kepada kita sebagai umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah nyatakan kepada mereka, atamuruna an-nasa bil bir. Nazal fi ulama'ihim. Ini ayat turun terhadap ulama-ulama mereka. Kanu yaqul li akribaihim muslimin. Mereka dahulu selalu mengatakan kepada kerabat-kerabat mereka yang muslim, yang sudah memeluk agama Islam, usbutu ala dini Muhammad fa innahu haq. Mantaplah kalian di dalam memegang agama Muhammad karena sesungguhnya ia hak benar. Allah menegaskan, atamuruna an-nasa bil bir. Apakah kalian memerintahkan selain kalian untuk berbuat kebaikan? Apa kebaikan itu? Bil iman bi Muhammad, untuk beriman dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal albir itu, kebaikan itu, ya nama yang mencakup segala kebaikan. Apapun kebaikan namanya bir. Tapi Allah Subhanahu wa taala nyatakan bir ini adalah Nabi besar Muhammad. Karena ketika seseorang beriman dengan Nabi besar Muhammad, maka ia telah beriman dengan semua kebaikan. Wa tansawna anfusakum. Dan kalian kenapa lupakan diri kalian untuk memerintahkan, mengajak diri kalian beriman dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kenapa kalian tinggalkan diri kalian sendiri? Padahal kalian mengajak, memerintahkan orang-orang dari kerabat-kerabat kalian yang telah beriman dengan Nabi besar Muhammad untuk selalu mantap dalam keimanan mereka dengan Nabi besar Muhammad. Artinya kalian tahu bahwasanya ia benar. Kenapa kalian lupakan diri kalian? Tatrukunaha, kalian biarkan ia, fala ta'murunaha bih. Sehingga kalian tidak memerintahkan diri kalian untuk beriman dengan Muhammad. Wa antum tatluna al-kitab. Padahal kalian membaca Alkitab, yaitu At-Taurah. Fiha al-wa'id ala mukhalafatil qaul amal. Dan di dalam kitab Taurat itu ada ancaman bagi seseorang yang berbeda apa yang diucapkan olehnya dan diamalkannya. Yang diucapkan dengan yang diamalkan beda. Ucapannya, mantaplah kalian dalam agama Muhammad, tapi amalnya mereka tidak beriman dengan Nabi besar Muhammad. Afala ta'qilun. Apakah kalian tidak berakal? Su'fi alaikum, alangkah buruknya perbuatan kalian, fatarji'un. Sehingga kalau kalian menyadari itu sesuatu yang tidak baik, maka kalian harusnya kembali. Gunakan, maksud Allah, gunakan akal kalian dengan baik dan benar. Kalau kalian menyadari ia benar, harusnya kalian beriman. Karena ketika seorang menyadari sesuatu benar, tapi dia sendiri tidak namanya mengingkarinya, tidak beriman kepadanya, menjauhinya, berarti ya bermasalah akalnya. Mengatakan, "Atala tanha an khuluqin wa ta'tiya mislahu. Ya ayyuhar rajulul muallimu ghairahu." Ini nasihat bagi setiap mungkin ulama, bagi setiap dai penceramah.
yang ya tidak layak bagi seseorang yang mengajak selainnya untuk berbuat baik, tapi sendirinya dia sendiri yang mengajak tidak melakukannya. Ya ayyuhar rajulul muallimu ghairahu, wahai setiap orang-orang yang mengajarkan selainnya kan kebaikan. Halla li nafsika kana dzat ta'lim. Bukankah bagi dirimu yang lebih berhak untuk kau ajarkan agar ia berbuat kebaikan itu. Sampai ia mengatakan la tanha an khuluqin wa ta'tiya mislahu arun alayka idza fa'alta 'azimu. Jangan sampai engkau mencegah dari suatu akhlak, dari perbuatan budi pekerti, sedangkan engkau sendiri yang melakukan seperti akhlak itu, perbuatan yang kau larang itu. Arun alayka idza fa'alta 'azimu. Celah yang sangat besar atas dirimu jika engkau lakukan itu. Kau larang tapi kau lakukan, kau perintah tapi kau tidaklah lakukan, engkau tinggalkan. Itu sesuatu yang tercela, yang tidak baik, yang menunjukkan apa? Menunjukkan akal tidak sempurna. Akal tidak digunakan dengan baik, padahal akal itu merupakan satu alat yang Allah berikan kepada kita manusia, yang Allah tidak berikan kepada selain kita. Fungsinya, manfaatnya, hikmah yang ada di dalam, yang ada di dalamnya, yang membedakan kita dengan selain kita, yang membedakan kita dengan selain kita, dengan akal yang dimiliki oleh manusia. Kita lihat kemajuan zaman yang masya Allah luar biasa. Kalau orang bahari, mungkin orang dulu kalau hidup di masa ini, mereka terheran-heran melihat motor. Mereka terheran-heran melihat motor, apalagi melihat mobil bahari. Wallahu alam, kisahnya, ceritanya ketika pertama kali mobil dibawa ke kota Tarim, yang bisa jalan itu sebagian orang tidak ngerti, dia bawa rumput, dia taruh di mobil. Kenapa? Dia kira mobil itu makannya rumput sehingga bisa jalan. Ya orang bahari tidak ada mobil. Bagi mereka sesuatu yang aneh, apalagi ada pesawat kok bisa terbang, apalagi ada HP kok bisa di sini semuanya ada. Masya Allah. Itu akal manusia, kelebihan yang Allah berikan karena akal yang dimiliki oleh manusia, sehingga manusia bisa menciptakan sesuatu yang amat sangat spektakuler, mungkin bahasanya luar biasa. Harusnya digunakan atas kebaikan, ia akan menjadi jauh lebih luar biasa. Kalau digunakan untuk hal duniawi luar biasa, kalau dia gunakan untuk kebaikan ukhrawi jauh lebih luar biasa. Karena yang Allah nampakkan kepada kita saat ini bagian dari yang akan kita saksikan nanti di hari kiamat. Apalagi dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan heran nanti di surga ada kendaraan yang bisa terbang. Jangan heran nanti di surga ada kendaraan yang lari secepat kilat. Jangan heran terhadap semua yang akan kita saksikan di surga. Yang kita saksikan akan kita lihat nanti di surga Allah jauh lebih sempurna. Dan tidak pernah terbayang, tergambar, tersirat, tersurat dalam benak hati manusia, pikiran manusia akan adanya hal tersebut ternyata jauh lebih canggih dari apa yang dibikin oleh manusia. Tak perlu antrian untuk ngisi bensin dalam surga, karena kendaraannya tidak perlu minum bensin. Kalau sekarang kan repot, antrian bang, cari pertalite, karena memang harus makan konsumsinya itu, maka harus mau tidak mau
Karena ada ya kelebihannya, Masya Allah, coba ada juga kekurangannya. Ada juga kekurangannya. Nanti di akhirat, nanti di surga hanya ada kelebihan, tidak ada sedikit pun kekurangannya. Yang ada hanya kelebihannya yang tidak tergambar, terbayang dari hati kita manusia. Artinya jangan sampai Bang, kalian mengerti, kalian paham, kalian punya akal, berakal, gunakan dengan baik. Jangan sampai kalian melupakan diri kalian. Selayaknya itu nasihat buat kalian. Terutama paling utama, berdahulu bahasa kita. Setelah itu buat selain kalian. Aneh andaikan kalian lakukan itu untuk selain kalian, tapi kalian lupakan diri kalian sendiri. Artinya kalian biarkan orang lain akan menikmati surga Allah, tapi kalian menikmati neraka Allah. Naudzubil. Kira-kira ini rusak bujur Bang bahasa kita. Rusak bu. Kalau memang iya gini, itu berarti rusak betul akalnya. Kalau itu betul apa yang dilakukan olehnya. Alhamdulillah Allah nasihati kita. Walaupun ini kalimatnya terhadap Bani Israel, ulama-ulama mereka, tapi ini nasihat buat kita semua sebagai umat Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa, bukan main. Allah ingatkan mereka akan Nabi besar Muhammad. Bukan main. Allah jelaskan kepada mereka kebenaran yang ada pada Nabi besar Muhammad yang mereka sendiri tahu, menyadarinya. Bukankah itu nasihat buat kita sebagai umat Nabi besar Muhammad? Ya, nasihat buat kita sebagai umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau begitu getol Allah ingatkan mereka ahlul kitab yang mereka sudah sadar tahu, ya apalagi buat kita sebagai umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Allah turunkan kepada kita Al-Quran dan Allah anugerahkan kepada kita Nabi Agung Muhammad. Ternyata nabi-nabi, seorang nabi utusan Allah yang ditunggu-tunggu, dinanti-nanti oleh mereka selama ini, ada di hadapan mereka, ada di hadapan kita sebagai umat. Alhamdulillah Allah berikan kita nikmat berupa beriman kepada beliau. Mudah-mudahan Allah sempurnakan keimanan kita kepada beliau. Allah mudahkan bagi kita untuk mengikuti jejak langkah beliau. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tidak haramkan kebaikan keberkahan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam terhadap kita sebagai umat beliau. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan Al-Qur'an sebagai motivasi bagi setiap kita. Sebagai bacaan yang konsumsi, mengasumsi lahir batin kita dari berbagai macam kebaikan. Mudah-mudahan Allah jadikan bacaan yang paling kita idolakan Al-Quran, dan Allah mudahkan kita untuk mengikuti jejak langkahnya. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bantu saudara-saudara kita yang berada di Palestina, di Gaza sekitarnya dan lainnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita hamba yang mencintainya, dicintainya, mencintai dan dicintai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sebagaimana Allah kumpulkan kita saat ini di dunia di salah satu taman daripada taman surganya, mudah-mudahan kelak Allah kumpulkan kita di taman surga hakiki kelak bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin, amin Allahumma amin. Kita sudah berada di pertengahan bulan Desember, kita akan tinggalkan menuju 2024. Masya Allah. Mudah-mudahan 2024 lebih baik daripada 2023 insyaallah. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.